Halo sahabat YouTube semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran bahasa Inggris, channel Pojok Inggris. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan khusus membahas tentang TOEFL Exercise Strategy 12 to 16. Kita akan latihan mengerjakan soal TOEFL strategi 12 sampai strategi 16. Materinya adalah materi inverted subject verb. Pada strategi 12 sampai strategi 16 di video yang saya upload sebelumnya sudah dijelaskan tentang inverted subject verb, pola susun balik subject verb menjadi verb subject itu terjadi di 5 hal atau di 5 tempat. Yang pertama di question word, kemudian yang kedua di place expression, yang ketiga di negative word, kemudian keempat conditional without if, dan yang terakhir di comparison. Oleh karenanya kita akan mengerjakan soal model inverted subject verb di 5 tempat ini. Jadi nanti akan ada 5 soal yang masing-masing untuk satu materi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bunyinya located behind bla 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 the two lacrimal glands. Jawaban alfa each eyelid, kemudian Bravo is each eyelid, Charlie is each eyelid are, kemudian Delta each eyelid which is. Soal nomor 1 ini kalimatnya diawali oleh kata located behind yang bermakna berlokasi di belakang. Ini kelihatan bentuknya place expression ya. Bentuknya adalah place expression. Oleh karenanya, karena kalimatnya diawali oleh place expression, ada dua kemungkinan. Bisa jadi susunannya susunan biasa subject verb, bisa jadi susunannya susunan inverted atau susunan pola balik verb mendahului subjeknya. Tinggal located behind ini apakah ini extra or necessary. Kalau kita lihat kalimat setelah yang kosong ini ada the two lacrimal glands, maknanya dua kelenjar lacrimal, dan ini bentuknya noun, dan ini nanti jadi subjeknya ya, jadi subjeknya. Oleh karenanya, karena ini sudah jadi subjek dan mengakhiri kalimat, maka kemungkinan besar di sini nanti verbnya. Kalau kita jawab yang alfa, each eyelid, maka nanti tidak ada verb di soal nomor 1. Jadi located behind each eyelid, the two lacrimal glands, verbnya minus, berarti alfa salah. Kalau kita jawab Bravo, is each eyelid, ini nanti akan ada dua subjek ya. Yang pertama each eyelid, subjek yang pertama, subjek yang kedua the two lacrimal glands. Kemudian verbnya adalah is. Ada dua subjek bersamaan berurutan dalam satu kalimat, itu tidak benar, maka Bravo salah. Jawaban Charlie, each eyelid are the two lacrimal glands, ini adalah jawaban yang benar. Jadi each eyelid ini lanjutan dari kata located behind each eyelid, ini menjadi place expression, kemudian are jadi verbnya, kemudian the two lacrimal glands jadi subjeknya. Di sini menggunakan verb are karena subjeknya yang jamak, bentuknya glands, ada tanda s-nya. Jadi Charlie jawaban yang benar. Kalimat yang asal atau kalimat yang biasa kita pakai susunannya the two lacrimal glands are located behind each eyelid. Maknanya dua kelenjar lacrimal berlokasi di belakang masing-masing kelopak mata. Jawaban Delta salah karena ada connector which. Kita tidak perlu connector karena kalimatnya yang simple. Kemudian verbnya is, sementara di sini glance bentuknya jamak. Jadi Delta salah, terutama karena ada connector. Kita tidak perlu connector. Pindah ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini diawali oleh
kata yang rumpang, kemudian ada kalimat test positive for antibiotics when tanker trucks arrive at a milk processing plant. According to federal law, the entire truckload must be discarded. Jawaban alpha should melt, jawaban Bravo if melt, jawaban Charlie if melt is, jawaban Delta melt should. Di sini kita lihat di belakang ada connector when, sudah satu connector. Berarti kalau sudah ada satu connector, mau tidak mau harus ada dua kalimat minimal. Tanker trucks jadi subjeknya. Tanker truck jadi subjek, kemudian arrive jadi verb, berarti sudah satu kalimat. Kemudian the entire truckload satu subjek, kemudian must be discarded satu verb, berarti dengan yang ini tadi sudah dua kalimat, benar dengan satu connector. Kemudian di depan, adakah verb di depan ini? Di depan kata when ternyata di sini ada, berupa kata test yang bermakna menguji, ya, atau mengetes. Kalau sudah verb, maka nanti verb ini harus punya pasangan satu subjek lagi dengan satu connector lagi, karena nanti akan ada tiga kalimat. Dalam bahasa Inggris, kalau ada tiga kalimat digabung menjadi satu, maka wajib ada dua connector atau dua penghubung. Kalau kita jawab male should, ini hanya subjek male, kemudian should ini verb gabungan dengan test, ya, maka delta salah karena kurang satu connector. Kalau kita jawab Charlie, ada connector, oke. Kemudian ada male yang menjadi subjek, cuman ini verbnya dua, is dengan test, dua verb, kelebihan verb, maka Charlie salah. Kalau kita jawab Bravo, oke, ini ada connector, if connector, kemudian male jadi subjek, kemudian test jadi verb. Kenapa Bravo bisa salah? Karena test harusnya ditambah s, ya, biar menunjukkan bahwa verbnya tunggal. Kenapa? Karena subjeknya juga tunggal berupa kata milk. Jadi Bravo juga salah. Yang benar adalah jawaban yang alpha, should milk. Kenapa ini disusun balik? Karena ini aslinya dari kata if male should test positive for antibiotics when tanker trucks arrive at a milk processing plant. According to federal law, the entire truckload must be discarded. Jadi asal mulanya ini kalimat conditional, karena auxiliary verbnya terdiri should, maka connector if-nya bisa dibuang. Ketika connector sudah dibuang, maka nanti wajib disusun pola inversion, yaitu verbnya mendahului subjeknya. Jadi nomor 2 jawabannya yang alpha. Pindah ke soal nomor 3. Potassium has a valence of positive 1 because it usually loses one electron when blah 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 with other elements. Di sini potassium has valence of positive 1, ini sudah satu kalimat, potassium sebagai subjek, kemudian has sebagai verbnya, kemudian it sebagai subjek, lose sebagai verbnya, ini sudah dua kalimat, connectornya berupa kata because. Kemudian di sini ada connector lagi when. Kalau sudah ada connector dan bentuknya when ini bentuknya question word. Ingat, ketika ada question word di tengah, maka susunannya tidak boleh disusun inversion atau tidak boleh disusun pola susunan balik, yaitu harus disusun seperti biasa, subject verb, ya. Kalau jawaban alpha, does it combine, ini disusun inversion, berarti alpha salah. Jawaban Bravo, it combines. Ini jawaban Bravo yang benar, it combines. Kenapa? Karena susunannya disusun biasa, it sebagai subjek, kemudian combines sebagai verb. Kalau Charlie salah karena tidak ada verb, tidak ada subjek. In combining ini bukan verb, bukan juga subjek. Kemudian jawaban Delta, combination, ini hanya subjek karena bentuknya noun, tidak ada verb. Maka yang benar jawabannya adalah yang Bravo, it combines. Jadi ini 3 kalimat dengan 2 connector. Potassium has valence of positive 1, ini satu kalimat. Kemudian it usually loses one electron, 2 kalimatnya. Kemudian kalimat ketiga, it combines with other elements, kalimat yang ketiga. Connectornya ada 2, yaitu berupa kata when dengan kata because. Maknanya kalium memiliki valence positif 1 karena ia biasanya kehilangan 1 elektron ketika bergabung dengan elemen-elemen yang lain. Jadi jawabannya yang Bravo. Next, soal nomor 4.
New York City's Central Park is nearly as large, blah blah blah, second smallest country, Monaco. Jawaban alpha as Bravo is the, Charlie as is, dan Delta as is the. Untuk menjawab soal nomor 4 ini sangat mudah. Ini berupa kalimat comparison, perbandingan, cuman perbandingannya tidak menggunakan yang er than atau more than, tetapi ini perbandingan yang membandingkan hal yang setara, yaitu dengan menggunakan kata as large. Kemudian di sini ada second. Ketika ada bilangan bertingkat kayak 1 ke 1, ke 2, ke 3, maka dalam bahasa Inggris harus didahului oleh article the. Jadi the first, the second, the third, the fourth, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika jawabannya yang tidak ada the-nya itu jelas salah. Jawaban alpha salah, jawaban Charlie salah karena tidak ada the. Pilihannya tinggal Bravo dan Delta sama-sama mengandung the. Cuman yang benar jawaban ini adalah yang Delta. Kenapa? Karena ketika ada as, kemudian adjective, maka di sini setelah adjective juga harus ada as lagi. Jadi as large as, kemudian is the second smallest country, Monaco. Bravo salah karena kurang s-nya. Maknanya New York City Central Park, taman Central di kota New York, sebesar kota paling kecil nomor 2 yaitu Monaco. Jawabannya yang Delta. Last, terakhir, soal nomor 5. Only for a short period of time, bla bla bla, run at top speed. Di sini kalimatnya didahului oleh kata only yang menunjukkan negative word. Jadi kalau ada kalimat didahului oleh kata negative, maka wajib disusun dengan pola inversion. Di sini tidak ada subjeknya ya, karena only for short period of time ini bukan subjek, melainkan prepositional phrase. Ya, for a short period of time didahului oleh kata negative. Hanya ada verb berupa kata run. Kita lihat jawaban alpha. Jawaban alpha she does. Kemudian jawaban Bravo do she does. Kemudian Charlie that she can. Kemudian Delta can. Kalau kita jawab alpha she does, ini bentuknya subjek, ini verb, tidak disusun inversion. Padahal aturannya kalau sudah diawali oleh negatif, maka verb harus mendahului subjek. Berarti alpha salah. Kalau jawaban Charlie, kita tidak perlu connector. Nah, ini connector that. Kemudian she dah juga subjek. Subjeknya mendahului verbnya can run. Ini juga salah karena sudah diawali oleh negatif. Delta apalagi, delta ini hanya berupa verb gabungan dengan yang run, can run, tidak ada subjek. Maka delta juga salah. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah yang Bravo, yaitu berupa kata do she does run at top speed. Jadi do sebagai auxiliary verb yang mendahului subjek she does. Mendahului subjek she does. Maknanya hanya dalam waktu yang pendek. She does ini maknanya ya kucing, tapi kucing yang ganas ya. Kalau anggaplah ini macan tutul ya. Hanya dalam waktu yang pendek, periode yang pendek, macan tutul bisa berlari pada kecepatan yang penuh. Jadi jawabannya yang Bravo. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar supaya tetap berkembang dan bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya dengan cara mensubscribe channel Pojok Inggris ini. Thank you.